Kita lihat di sini penjelasan dari tafsir Ibnu Katsir untuk surat Az-Zumar ayat 32 dan seterusnya. Di sini Allah berfirman, mukhatiban lil musyrikin, sambil membawa bicara kepada orang-orang musyrikin, yaitu alladzina iftarau 'alallah. Orang-orang musyrik itu adalah yang membuat-buat, mengada-ada atas nama Allah. Wa ja'alu ma'ahu alihatan ukhra, dan menjadikan mereka itu tuhan-tuhan lain beserta Allah, atau melakukan kemusyrikan, menyekutukan Allah. Dalam hal ini mereka juga wadda'au anna malaikata banatullah, dan mereka juga itu mendeklarasikan, mengakui, menyatakan sesungguhnya malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Waja'alu, dan juga mereka menjadikan waladan anak bagi Allah, lillahi, bagi Allah. Itu perilaku musyrikin seperti itu. Nah, dalam hal ini Allah menyatakan, maka siapakah atau tidak ada orang yang lebih zalim dibanding orang yang melakukan bohong gitu kan, terhadap Allah atas nama Allah. Nah, seperti sekarang ada orang ngaku-ngaku tahu, mungkin ada Fauzan gitu Pak ya, ngaku nabi, nabi yang ke-26 gitu kan. Nah, belum apa-apa kita sudah tidak percaya saja itu terhadap pengakuan nabi itu. Apa sebabnya? Karena nabi yang ke-26 ini menyalahkan nabi yang ke-25 itu kan. Dari situ aja kelihatan bohongnya sudah terlalu nampak gitu kan. Apa sebab? Karena selama ini para nabi itu seiring sejalan, tidak pernah membohongkan atau menyalahkan nabi-nabi sebelumnya. Dari situ aja ketahuan itu nabi palsu gitu kan. Itu adalah itu yang menurut Allah berbohong atas nama Allah. Itu yang paling zalim gitu kan. Jadi dari situ aja kita sudah mengetahui. Karena selama ini silahkan baca Al-Quran, tidak pernah ada seorang nabi menyalahkan nabi sebelumnya. Beda dengan bukan jabatan nabi, seperti presiden menyalahkan presiden sebelumnya, itu biasa. Kan? Tapi kalau nabi, rasul tidak mungkin dan tidak pernah menyalahkan. Sehingga apabila ada yang ngaku-ngaku nabi, menyalahkan nabi sebelumnya, udah jelas bohongnya. Kan? Tidak mungkin itu. Tidak seiring sejalan seorang rasul. Nah, dalam hal ini Allah menengarai, itulah orang yang tidak lebih dolim daripada orang yang seperti itu. Wa kadzdzaba bisidqi, nah itu, dan membohongkan. Di sini beda ya, kadzaba itu berbohong, tapi kadzdzaba pakai tanwin itu membohongkan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu dikenakan kalimat transitif atau kata kerja intransitif dan kata kerja transitif. Kalau kata kerja intransitif itu tidak punya objek. Tapi kalau kata kerja transitif punya objek. Jadi kalau berbohong itu tidak ada objeknya. Dia saja yang berbohong. Nah, seperti ini sih, kadzaba itu berbohong. Tapi kalau kadzaba itu adalah membohongkan, ada objeknya. Nah, dalam hal ini si nabi palsu itu membohongkan nabi ke-25. Ini itulah nampak kebohongannya itu, atau kedolimannya yang ditengarai oleh Allah ini. Wa ma hadza kadzabu bil haqqi idjahum al-sinati rusulillah. Mereka membohongkan terhadap apa yang telah rasul-rasul sebelumnya nyatakan sebagai wahyu. Nah, kemudian di sini oleh Allah langsung diancam. Alaisa fi jahannam maswal lil kafirin? Bukankah di neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang kafir? Jadi tidak perlu susah-susah, jelas Allah langsung memvonis orang-orang yang seperti ini dengan balasan jahanam. Berbohong atas nama Allah, atas nama Rasulullah. Dan itu pun banyak yang dilakukan oleh orang-orang untuk pembenaran, untuk apologi terhadap apa yang mereka nyatakan atau yang mereka akukan atas nama Tuhan. Termasuk sumpah-sumpah palsu juga itu. Itu juga orang-orang zalim itu, Pak. Kalau melihat ayat di sini. Tidak sedikit kita semua, para pejabat, para anggota DPR bersumpah demi Allah, di sampingnya ada Al-Quran, tidak akan melakukan menerima
sogokan dan sebagainya, kenyataannya menerima. Nah, itu berbohong juga itu sebetulnya. Itulah diancam oleh Allah, alaysa fi jahannam. Bukankah di jahanam itu ada tempat bagi orang-orang kafir? Itulah balasan dari Allah. Jadi khusus bagi orang-orang yang dolim itu, selain ditempatkan di neraka jahanam, juga di jahanamnya itu di lewinya. Lewi tahu kan Pak ya? Kalau ada balong, ada kolam itu biasanya ada tempat yang tersendiri paling dalam itu. Ah, itu di situ ditempatkannya orang-orang yang eh, berbohong atas nama Allah, mengatasnamakan Allah. Nah, kemudian juga di sini Allah menyatakan tidak ada yang lebih zalim dari hal-hal yang seperti itu. Walladzi ja'a bisidqi sama walladzi bis, orang yang membawa kebenaran itu yaitu Rasul. Ada juga yang menafsirkan yang membawa kebenaran itu adalah Jibril, malaikat Jibril alaihissalam yang membawakan wahyu dari Allah disampaikan kepada seorang Rasul. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW wasaddaqo bihi, dan membenarkan terhadap yang membawa kebenaran. Nah, di dalam hal ini walladzi ja'a, dan adapun orang yang membawa kebenaran yaitu Nabi Muhammad wasaddaqo, dan juga membenarkan terhadap Nabi itu, itulah yang disebutkan dalam ayat ini, ulaika humul muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Di sini penafsirannya yang membawa kebenaran itu ada Rasul, juga tadi malaikat Jibril, dan membenarkan di sini adalah juga Nabi, juga para sahabat dan sebagainya. Atau ada juga yang menafsirkan walladzi ja'a bisidqi itu adalah kalimat jalalah. Itu kalimat jalalah itu la ilaha illallah. Itu kan satu pernyataan yang membenarkan, yang mengakui kemahaesaan Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan membenarkan terucapan itu Rasulullah juga. Atau para nabi. Seiring sejalan semua nabi itu seragam, sama. Karena agama yang dibawanya agama tauhid. Kemudian ada juga yang menafsirkan walladzi ja'a bisidqi wa saddaqa bihi itu ashabul Quran. Itu mereka ahli Quran yang gemar membaca, mempelajari, dan berusaha mengamalkan Quran. Yaji'una yaumal qiyamah, bakal datang itu ahli Quran itu pada hari kiamah. Ayaquluna, maka mereka berkata, hadza ma ataitumuna, inilah wahai Allah yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Fa'allamana, maka Allah mengajarkan kepada kami fihi, di dalam Quran tadi, bima amartumuna, dengan apa-apa yang kalian, dalam ini para pengajar Quran, dengan apa-apa yang kalian perintahkan, ajarkan kepada kami untuk mengamalkannya. Jadi ashabul Quran itu selain sekedar mempelajari, membaca gitu, juga meneliti atau mengetahui, berusaha mengetahui makna-maknanya, dan yang paling lebih lagi itu adalah berusaha mengamalkan sekemampuannya. Itulah yang disebut ashabul Quran. Bulan Ramadan ini itu mestinya kesempatan yang utama untuk berkenalan lebih jauh dengan Al-Quran ini. Untuk makin akrab gitu. Bagi kita mungkin makin akrab. Karena kenalnya sudah. Bagaimana makin akrab dengan Quran dan kita paham dan berusaha mengamalkannya. Kemudian di rangkaian ayat berikutnya, alaihissallahu bikafin abdah, bukankah Allah itu yang mencukupkan, kafin itu mencukupkan atau menyempurnakan, Allah Ta'ala yakfi min abdihi wa tawakkala alaih. Allah lah yang akan mencukupkan bagi hambanya dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Artinya dalam hal ini bertawakal itu menyerahkan segala urusan kepada Allah. Itu Allah menjamin bahwa segala urusannya akan dicukupkan. Ini pernyataan yang sangat nyata dari Allah. Kemudian di sini disebutkan juga, itu orang-orang musyrikin, wa yukhawifunaka, berusaha yakhufuna rasula wa aduna. Kaum musyrikin itu menakut-nakuti Rasul dan juga mengancam-ancam Rasul, Kangjeng Nabi Muhammad maksudnya, biasnamihim, dengan patung-patung mereka, wa alihatihim, dan dengan tuhan-tuhan mereka, allati yad'unaha min dunhi, yang mereka sembah-sembah selain daripada Allah.
Jadi pada saat itu orang-orang musyrikin karena menyembah patung-patung atau menyembah Tuhan-Tuhan mereka yang anggap patung-patung dianggap sebagai Tuhan, mereka berusaha menakut-nakuti Nabi dengan patung-patung itu. Padahal boro-boro bisa memengaruhi pihak lain terhadap dirinya sendiri juga tidak sadar itu patung-patung itu. Jadi ini adalah dagelan lah begitu. Kata Allah, apain mereka coba-coba nakut-nakuti. Nabi tentu saja tahu ditakut-takuti dengan Tuhan-Tuhan mereka. Boro-boro nolong kepada para penyembahnya, untuk dirinya sendiri juga tidak bisa. Apalagi mau nakut-nakuti seorang Rasulullah. Tidak bisa, kan? Karena Rasul itu istilahnya dimaksum, dipelihara oleh Allah. Tidak mungkin. Kalaupun nanti dari patung-patung itu bisa timbul jin, itu bisa saja kan Pak. Ada jinnya itu di patung-patung itu, seperti yang suka disembah-sembah itu di daerah Bali, ogoh-ogoh itu kan menakutkan itu ya. Itu teh bisa berpengaruh, bisa memberikan karisma atau sima di bahasa Sunda itu, karena di dalamnya bisa saja ada yang bermain jin di dalamnya. Seperti misalnya begini juga, ada seseorang yang melihat loh dari patung Bunda Maria itu mengalirkan air mata. Patungnya mengalirkan air mata, kan pernah dapat cerita seperti itu. Bisa saja jin bermain di situ untuk memengaruhi manusia, kan? Bermain di situ sehingga seolah-olah keluar air mata. Padahal kan secara nalar logika itu mana mungkin, kan? Tidak bisa. Tetapi dalam hal ini pihak ketiga bisa bermain untuk mengelabui kita, atau permainan sihir juga di situ bisa. Nah, maka dalam hal ini orang-orang musyrikin berusaha melakukan menakut-nakuti Nabi SAW. Tapi jawaban Allah di sini, wa may yudlilillahu wa ma lahu min had. Siapa yang Allah sesatkan, maka tidak mungkin akan ada orang yang bisa memberikan petunjuk. Ini pernyataan yang tegas. Artinya di sini betul-betul masalah hidayah dan kesesatan itu hak prerogatif Allah. Tidak bisa manusia itu apakah menyesatkan atau memberi hidayah kepada orang. Semuanya itu dalam hak prerogatif Allah. Sehingga siapa orang yang Allah sesatkan, ya tidak mungkin akan ada yang bisa memberikan petunjuk. Setingkat Nabi pun tidak bisa, setingkat Rasul pun tidak bisa kan memberikan hidayah kepada seseorang kalau itu sudah Allah nyatakan sebagai orang yang sesat. Demikian juga di ayat berikutnya, siapa juga yang telah Allah berikan hidayah, tidak mungkin juga akan ada orang yang bisa menyesatkan. Ini juga jaminan. Sehingga seseorang loh kelihatan baik dan sebagainya, itu ada peran Allah. Bukan, ya memang ada sebab juga sih. Dengan catatan sebabnya bisa saja peran orang tua, lingkungan, ada gurunya. Tetapi kalau tidak Allah tidak menghendaki, tidak akan orang itu di jalan lurus. Karena tidak sedikit juga orang itu kenal baik dengan simbol-simbol keagamaan, giliran sesat sesat saja kan. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab kenal dekat dengan Nabi kan, bahkan saudara. Tapi giliran tidak Allah berikan hidayah, maka tetap saja tidak dapat hidayah. Persis seperti onta itu. Onta itu kenal baik dengan kota Mekah, kota Madinah itu kan, dekat dengan simbol-simbol keislaman. Tetapi karena itu bukan manusia, tetap aja onta itu kan. Tidak akan diberikan hidayah oleh Allah. Itu juga dalam kehidupan kita, maka jangan aneh kalau ternyata dari lingkungan pesantren, loh kok tidak nampak itunya, giroh keagamaannya kan. Atau sebaliknya, dari lingkungan yang penuh kesesatan mungkin dalam keseharian, tapi muncul juga sebagai atau menjadi muslim yang baik. Karena itu hak prerogatif Allah. Alaihissallahu bi'azizin dintiqam, bukankah Allah yang maha perkasa dan juga memiliki siksaan. Nah, kemudian begini, di ayat berikutnya Allah menyatakan, kalaulah engkau walain sa'altahum, kalaulah engkau bertanya wahai Nabi, ini yang diajak bicara Nabi dan yang dibicarakan adalah orang-orang musyrik. Musyrikin Mekah waktu itu. Annal musyrikina kanu ya'tarifuna bi anna Allah wa al-khaliqu lil asya'i kulliha. Wa ma hadza ya'buduna mahu ghairahu mimma la yamliku lahum dharran wala naf'a gitu.
Sesungguhnya orang-orang musyrikin itu, mereka itu iktiraf, mereka itu kenal baik terhadap Allah. Karena mereka yakin Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Semuanya. Tetapi pada saat yang bersamaan, mereka menyembah selain daripada Allah. Dari apa-apa yang tidak bisa memberikan manfaat, juga kemadorotan. Ini terjadi split of ilahiyah, gitu kan? Terpecah keyakinan. Itu yang terjadi pada agama-agama di luar Islam. Artinya gini, mereka itu, kaum musyrikin zaman Nabi, orang-orang Mekah, meyakini bahwa yang menciptakan seluruh alam raya ini adalah Allah. Tapi giliran untuk menyembah kepada Allah, merasa terlalu jauh itu Allah itu. Sehingga yang mereka sembah itu yang ada nampak di hadapannya. Nah, ini yang diluruskan oleh Nabi. Bukan berarti orang-orang musyrik itu tidak percaya Allah. Sama seperti sekarang juga begitu kan. Semuanya mengaku Tuhan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi giliran meminta, menyembah bukan kepada Tuhan yang Maha Esa, tapi yang ada di depan saja, di hadapan. Nah, dalam istilahnya, dalam istilah Islam itu diluruskan. Memang Allah itu Tuhan yang Maha menciptakan segala sesuatunya. Yang dalam istilah kerennya itu disebut transenden. Gitu kan. Artinya transenden itu jauh, gitu kan, yang menciptakan segala sesuatu. Tapi pada saat bersamaan Allah juga imanen, gitu. Kalau mau pakai istilah keren Mbak, gitu ya. Imanen itu artinya Allah itu juga bisa kita minta bahkan oleh orang per orang, bahkan di dalam hati kita langsung. Allah yang jauh, seolah-olah jauh gitu, dalam tanda petik atau istilah lainnya itu transenden, itu juga imanen ada di dalam meliputi terhadap pribadi-pribadi kita. Sehingga kalau kita memohon, meminta kepada Allah langsung juga, itu justru yang harus dilakukan dalam ajaran Islam begitu. Jangan minta diwakilkan. Yang dilakukan oleh keyakinan-keyakinan di luar Islam atau musyrikin Mekah saat itu, mereka mewakilkan kepada patung-patung yang mereka buat sendiri ini sebagai representasi Tuhan. Tidak, itu justru yang dilakukan revolusi oleh ajaran Nabi SAW. Tuhan Allah itu sebagai Tuhan secara makrokosmos juga mikrokosmos sekaligus. Tidak perlu ada wakil-wakil. Nah, yang seperti ini tidak gampang dipahami di kalangan bangsa Arab waktu itu. Sampai-sampai saat ini juga tidak gampang dipahami oleh kaum muslimin kebanyakan. Masih juga minta perwakilan-perwakilan untuk memohon kepada Allah. Itu yang masih terjadi kalangan kita kaum muslimin juga. Kadang-kadang dikenali ya, itu di kalangan kaum muslimin. Seperti nanam padi perlu Dewi Sri, itu. Untuk para nelayan itu, supaya tangkapannya banyak, perlu memberikan saji-sajian untuk penguasa Laut Selatan ke Nyi Roro Kidul misalnya. Kita bersyukur panen sekarang itu bagus seperti di Cigugur Kuningan itu. Nah, memang di situ banyak aliran madrais, aliran kepercayaan. Tapi sedikit juga ada kaum muslimin dan banyak Katoliknya juga di situ. Ada pesta-pesta akhir tahun atau panen yang itu tadi sebagai persembahan kepada, maksudnya kepada Tuhan, tapi melalui perantara-perantara. Itu yang dikikis oleh ajaran tauhid. Tidak perlu begitu, langsung saja kepada Allah. Dan banyak yang dilakukan oleh kaum muslimin juga hampir-hampir seperti itu. Ini yang tidak gampang dakwah seperti ini, Pak. Karena ya memang pengaruh ajaran-ajaran sebelumnya. Padahal di sini sangat jelas ajaran Quran itu tidak boleh, tidak perlu. Jawaban di ayat ini, apa itu mata udah min dunillahi in aradani Allah bidurin? Apakah bagaimana pendapat kalian itu? Itu yang kalian sembah-sembah itu tidak bisa memberikan apapun, tidak bisa menghilangkan madorot seandainya Allah memberikan madorot kepadaku, atau juga tidak bisa menolak rahmat seandainya Allah akan memberikan rahmat kepadaku. Artinya tidak punya daya upaya sama sekali itu Tuhan-Tuhan yang mereka klaim itu. La tastati'u syai'an minal amri, tidak bisa melakukan apa-apa. Itu hanya persangkaan saja.
persangkaan yang di dalamnya bisa bermain jin-jin itu. Ya karena jin itu tidak kelihatan, akhirnya kita ya percaya saja. Misalnya kita lewat ke pohon beringin atau ada batu besar, kadang-kadang kita kan suka takut itu karena geuman gitu kan. Apa geuman itu? Menakutkan lah kira-kira ya. Nah, sehingga kita kadang-kadang takut dengan seperti itu juga, sehingga kadang pupuntenan itu kan, punten itu kan. Anu ngagegeh dina tanggal caringin, padahal anu ngagegeh caringin itu manuk, burung gitu kan. Itu sampai takut seperti begitu. Nah, memang di situ kadang-kadang jin memainkan. Kalau kita makin memanjakan jin itu makin makin olo-olo itu jin itu. Makin betul-betul minta diperlakukan dengan bukan yang tidak itu. Seperti orang kesurupan kan suka minta begini. Minta diperlakukan supaya si jin itu diperlakukan dengan baik. Pertama kali kalau kita ya mbah kita hormat-hormat itu. Lama-lama itu minta chai kopi kan gitu ya. Sudah dikasih air kopi itu kopi, lanjutnya minta martabak telur gitu kan. Itu makin olo-olo itu, maka jangan dimanjakan itu Pak. Jin itu makin dimanjakan makin olo-olo dan kita makin terhipnotis. Disitulah tauhid bisa terkikis. Ini tidak sedikit masih ada di kelompok kaum muslimin yang mempercayai seperti itu. Hal jelas di sini kul hasbiyallah. Katakanlah oleh wahai Rasul, hasbiyallah, mencukupi kepadaku Allah. Jadi segala urusan langsung dengan Allah. Memang menurut orang-orang itu Allah itu terlalu jauh rasanya gitu kan ya. Tetapi Allah juga sekaligus dekat. Karena di dalam Al-Quran itu akrobu ilahi min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita itu yang ada di sini kan. Artinya kalau mau minta juga langsung saja kepada Allah. Memang kita begini, mungkin jangan dibandingkan dengan presiden di Indonesia ya atau di negara manapun. Presiden itu adalah presiden kita kan di sini. Dan kita juga berhak meminta apapun kepada presiden. Toh itu presiden kita dan kita ini rakyatnya. Tetapi tidak mungkin untuk ke presiden, wahai presiden tolong bangunkan itu pos ronda itu kan misalnya. Presiden Jokowi tidak mungkin tuh. Walaupun sebetulnya boleh secara sebagai kita sebagai warga negara, justru presiden itu adalah harus melindungi rakyatnya. Begitu dalam undang-undang kan, undang-undang dasar maksudnya menyejahterakan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya itu. Itu tugas presiden untuk memakmurkan kita. Sehingga kita tolong kasih makanan nih kita yang kelaparan. Itu sebetulnya boleh. Tetapi dalam kehidupan sosial seperti itu, tentu saja presiden itu tidak bisa langsung berhubungan dengan kita karena terlalu jauh. Maka presiden ada tahapan wakilnya. Di tingkat provinsi ada gubernur, di kabupaten kota ada wali kota, kemudian wali kota bupati mewakilkan kepada camat, camat mewakilkan kepala desa atau lurah, lurah mewakilkan ketua RW juga kepada ketua RT. Nah, sehingga bagi kita butuh untuk sesuai dengan undang-undang dasar tadi supaya kita sejahtera, bisa sekolah, anak-anak dan sebagainya, maka kepada yang terdekat saja dengan kita. Nah, itu kepada ketua RT kah, ketua RW atau kelurah yang merupakan perwakilan presiden. Nah, kalau dalam kehidupan manusia, karena kekuasaan manusia itu terbatas kemampuannya, presiden itu hanya dua tangannya, matanya juga dua, telinganya hanya dua, maka melalui perwakilan-perwakilan itulah kalau kita berkepentingan untuk sebetulnya tugas presiden kalau menurut Undang-Undang Dasar 45. Tetapi dalam kehidupan ini, dalam soal ketuhanan terhadap Allah, tidak perlu pakai tata cara kenegaraan tadi. Karena dalam negara itu ada keterbatasan, karena manusia juga kan keterbatasan itu. Tetapi Allah selain menguasai makrokosmos, jagat raya yang demikian tidak terbatas luasnya menurut kita karena kita tidak tahu kan, tapi Allah juga menguasai hati-hati makhluknya termasuk kita. Malahan dalam Al-Quran disebutkan Allah Maha tahu daun-daunan yang kering yang turun dari pohon-pohon itu karena keringnya itu tahu, Maha tahu itu terhadap daun-daunan yang berjatuhan dari masing-masing pohon.
Bayangkan pohon yang ada di muka bumi itu ada berapa miliar buah pohon. Masing-masingnya Allah mengetahui. Itu terhadap makhluk yang menurut kita itu ya tidak berakal lah katakan. Terhadap kita juga maha tahu. Jangankan kepada ketahuan Allah itu terhadap komunitas, masyarakat, tapi masing-masing kita juga Allah ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur gitu Al-Qur'an. Allah mengetahui terhadap mata-mata yang berkhianat itu, yang suka lurat reret kepada ruguh itu kan, itu dalam pengetahuan Allah. Misalnya ngintip gitu. Itu Allah tahu siapa yang ngintip di antara kita kan. Termasuk apa isi hati kita ini, gerintas kita. Termasuk yang dimaksud di sini itu bukan apa yang seperti saya berbicara begini, termasuk yang Bapak Ibu gerenteskan yang dinyatakan dalam hati masing-masing. Itu kata-kata Allah, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat dan juga apa-apa yang ada di dalam hati masing-masing. Semua orang yang punya dada. Nah, itu artinya Allah itu pada saat yang bersamaan juga dekat dengan makhluk. Maka jangan meminta kepada Allah melalui perantara-perantara. Langsung saja. Qul hasbiyallah. Nyatakanlah oleh wahai Nabi, cukuplah Allah. Allahu kafi alaihi tawakkaltu alaihi tawakkalil mutawakkilun gitu. Allah lah yang mencukupi kehidupanku dan juga hanya kepada Allah aku bertawakal dan hendaklah orang-orang yang bertawakal itu hanya menyerahkan urusannya kepada Allah. Tapi jangan disalahpahami, ini berarti kita tidak perlu usaha. Bukan. Silahkan berbuat, justru perbuatan itulah yang akan dinilai di hadapan Allah. Tapi menyandarkan hasil perbuatan kepada Allah, itulah yang maksud tawakal. Bukan pasrah sumrah tanpa berusaha. Itu inna qul illa antaraka ba'du alihati nabisu. Itu penjelasan-penjelasan terkait dengan tadi. Dalam sebuah hadis dari ini Ibnu Abbas disebutkan begini. Man siapa orang ahabbu menyukai itu orang ayyakuna aqwan nasi falyatawakkal. Siapakah orang yang ingin termasuk sebagai orang yang paling kuat di antara manusia itu falyatawakkal maka hendaklah bertawakal kepada Allah. Waman dan siapa orang ahabbu ayyakun agnan nasi dan siapa orang yang ingin paling sebagai orang paling kaya di antara manusia, falyakun bima biyadillah maka hendaklah dia menyandarkan segala sesuatu terhadap apa yang ada di dalam genggaman Allah. Ausaku minhu bima fi yadaihi. Dia lebih percaya terhadap apa yang ada di dalam genggaman Allah dibanding dengan apa yang ada di dalam penguasaan dirinya. Waman dan siapa orang ahbu yang suka orang itu ayyakuna supaya jadi orang-orang mulianya di hadapan manusia, falyattaqillah maka hendaklah bertakwa kepada Allah. Jadi hadis ini memberikan petunjuk kepada kita kalau ingin menjadi orang yang terkuat di antara manusia itu tipnya hanya satu, tawakal kepada Allah. Itulah orang yang paling kuat. Bukan orang yang juara tinju kelas berat memenangkan piala dari berbagai lembaga tinju misalnya seperti Mike Tyson dahulu bukan seperti itu yang maksud orang kuat itu, tetapi ada orang yang bertawakal hanya kepada Allah, menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah. Dengan catatan sekali lagi bukan berarti tidak berusaha tidak bekerja, tetap berusaha bekerja, lakukan proses. Adapun hasilnya serahkan kepada Allah. Itulah yang maksud bertawakal. Kemudian yang keduanya, siapa orang yang ingin dianggap sebagai orang yang paling kaya di antara manusia, maka dia harus merasa cukup dengan apa yang ada dalam genggaman Allah dibanding dengan yang ada di dalam genggaman kedua tangannya. Itu dalam hadis ini. Artinya, yakinlah bahwa Allah yang akan memberi rezeki kepada kita. Jangan takut kelaparan, jangan takut miskin dan sebagainya. Yang penting kita berusaha dekat selalu kepada Allah. Karena dalam surat An-Nahl ayat 97 itu jaminan yang sangat meyakinkan. Wa may ya'mal min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu jaminan Allah. Barang siapa orang yang berbuat, ada kata-kata amal gitu. Baik laki-laki maupun perempuan, dan di situ syarat utamanya dia beriman,
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti kami akan menghidupkan kepada orang itu dengan kehidupan yang thayyibah, baik. Itu jaminan. Saya kira bagi kita semua, jangan takut hidup ini, kan? Aduh, manusia makin banyak, makin persaingan makin ketat, silahkan. Itu memang begitulah alamiahnya. Tetapi itu juga dalam skenario Allah yang membuat manusia banyak itu juga Allah, kan? Dan Allah Maha tahu bagaimana memberikan rezeki. Jangankan kepada manusia, kepada amuba yang satu sel saja Allah beri rezeki. Jangankan kepada manusia yang cerewet ini, banyak maunya dan itu ini, kepada binatang-binatang burung dan sebagainya yang di luar jangkauan kita itu masih tetap bisa hidup. Dari mana mereka rezekinya? Dari Allah. Walaupun tanah-tanah kosong ini sudah dihabiskan, hutan-hutan ditebang oleh manusia itu. Karena keserkahan takut miskin, tetapi itu makhluk-makhluk Allah yang lain itu tetap bisa makan, tetap bisa hidup. Dari mana itu? Dari Allah. Nah, yang begitu saja Allah jamin rezekinya. Mengapa kita harus takut? Tetapi syarat utama tadi iman dan beramal soleh. Insya Allah kaum muslimin itu akan sejahtera sebetulnya. Cuma masalahnya itu yang belum dipegang syaratnya itu, kan. Tidak akan, dulu istilah dari sana itu, tidak akan pernah malarat orang-orang yang berdedikasi di dalam memperjuangkan agama Allah. Tidak mungkin. Karena jaminan Allah begitu. Asal hatinya tulus saja. Bukan karena itu dan ini. Ingin jadi bupati, ingin jadi wali kota, atau ingin dipuji-puji orang, ingin populer. Nah, kalau tujuannya itu ya lain nanti. Itu adalah jaminan dari Allah. Kemudian juga kata Allah di sini, man ahabbu ayyakuna akraman nasi. Siapa orang yang ingin jadi manusia semulia-mulianya di hadapan orang, tipnya hanya satu, bertakwalah kepada Allah. Nah, sesuai dengan surat Al-Hujurat, kan, inna akramakum indallah atqakum. Semulia-mulia kalian itu adalah orang yang paling bertakwa. Walaupun di hadapan kita itu lebih menghargai orang-orang yang berkuasa, lebih menghargai orang-orang yang punya pengaruh besar, walaupun tidak bertakwa, katakanlah gitu, walaupun tidak mengenal agama, tapi mereka itu punya kuasa, punya harta banyak, itu di hadapan kita itu kita lebih menghargai mereka. Dan orang-orang yang punya komitmen terhadap agama malah dicap yang bukan-bukan, fundamentalis, radikalis, fanatik, dan macam-macam yang tidak enak. Tuduhan-tuduhan itu. Tetapi kata Allah, justru itu yang paling mulia di hadapan Allah. Falyattaqillah, maka bertakwalah dia kepada Allah. Itu untuk tip yang diberikan oleh Nabi. Kemudian di ayat terakhir, inna anzalna alaikal kitab. Sesungguhnya kami, wahai Nabi, telah menurunkan kitab Quran ini kepadamu, itu linnasi, untuk kepentingan manusia, bil haqi, dengan kebenaran. Ini Allah memberikan keyakinan kepada kita, kitab Quran ini mengandung kebenaran. Silahkan, ini kitab ini sudah 14 abad lebih, Al-Quran ini sampai saat ini masih tetap utuh dalam keasliannya. Bandingkan dengan kitab-kitab Taurat dan Injil, Zabur, itu sudah tidak ada yang asli lagi sekarang itu. Padahal seperti kitab Injil saat itu, kan, jarak dari Nabi Isa kepada Nabi Muhammad itu baru sekitar 500 tahunan. Belum sampai 300 tahun saja sudah tidak ada yang aslinya. Sudah susah. Kalaupun sekarang kita memperoleh Bible, perjanjian baru, perjanjian lama, itu sudah bukan versi aslinya. Karena tidak ada lagi. Itu adalah semacam, kalau di kita itu hadis-hadis saja itu, yang ditulis oleh murid-murid atau orang-orang yang pernah dekat dengan Nabi Isa alaihissalam. Walaupun di antara murid-murid juga itu berbeda, kan. Antara Barnabas itu salah satu murid Nabi Isa alaihissalam. Menulis Injilnya itu seirama dengan Al-Quran, sama. Tapi seperti Matius, Lukas, Yohanes, itu beda sendiri itulah. Karena apa? Karena di situ ada peran Paulus. Udah jangan itu, nanti dianggap yang bukan-bukan, Pak, ya. Artinya di sini Allah memberikan keyakinan kepada kita bahwa Al-Qur'an ini bil haqi, dengan kebenaran.
Bukti-bukti secara empiris, secara nyata di lapangan itu saja keasliannya terjamin sampai saat ini. Dan satu seragam. Quran yang dikenal di Arab Saudi, yang dikenal di kita, di Sukarapi, di Amerika, dimanapun itu. Walaupun usaha untuk memalsukan Quran ini tetap saja ada terus. Ada terus itu. Yang mencoba-coba, ya seperti yang dilakukan oleh orang-orang di luar, bahwa Quran itu belum utuh. Itu keyakinan seperti dalam ajaran Syiah katakan gitu kan, belum utuh, akan ada lagi Al-Quran yang lain. Tetapi mereka disuruh menunjukkan tidak bisa. Demikian juga ada seorang Yahudi yang berasal dari Palestina berusaha membuat Quran tandingan, tetapi tidak bisa mengalahkan Quran yang sudah ada, yang sudah populer. Usaha terhadap pemalsuan Quran itu ada, tetapi tetap saja tidak bisa dikalahkan. Dan keserasiannya bisa dilihat dari sisi bahasa dan dari sisi makna itu. Kalaupun sekali lagi usaha orang-orang untuk mendiskreditkan, untuk merusak citra Quran itu tetap banyak. Ya seperti yang dilakukan oleh Nabi yang baru kemarin lahir itu. Yang baru ngaku yang ke-26. Itu berusaha mendiskreditkan. Dan tidak sedikit juga pendeta atau ustadz-ustadz yang tadinya ustadz-ustadz Islam, kemudian masuk Kristen, mendiskreditkan, menjelek-jelekan. Tetapi tidak pengaruh banyak. Ada pendeta atau aktivis FPI dahulunya itu, Front Pembela Islam itu di Jawa Timur, keluar jadi Nasrani, Mahrus Ali. Dia itu lulusan pesantren juga, berusaha merusak Quran, ternyata tidak bisa juga, akhirnya mati juga dia kan gitu dalam keadaan kafir. Ada ustadz atau sekarang menjadi pendeta Saifuddin Ibrahim juga begitu, berusaha mendiskreditkan Islam atau Al-Quran, ternyata tidak besar gaungnya. Dan masih banyak yang berusaha mendiskreditkan Quran, tetapi alhamdulillah kita kaum muslimin masih kuat berpegang. Sehingga salah satu huruf juga kita tahu bahwa itu adalah ada kesalahan. Itulah janji Allah dipelihara. Sehingga makin yakin bahwa bil haq itu dengan membawa kebenaran, iya. Nah, kemudian di sini Allah menyatakan barang siapa orang yang memperoleh atau berusaha mendapatkan hidayah, maka itu untuk kepentingan dirinya sendiri hidayah itu, bukan untuk kepentingan Allah. Gitu kan. Allah tidak butuh orang-orang memperoleh hidayah, tetapi hidayah itu manfaatnya bagi kita. Maka demikian kita juga melakukan ibadah, puasa ini bukan untuk mengagungkan dalam pengertian untuk supaya Allah makin agung, bukan. Tapi kepentingannya untuk diri kita sendiri, kita berpuasa, berlapar-lapar, mengeluarkan harta, zakat, infak, dan sodako, kembalinya kepada kita masing-masing. Apakah secara langsung dalam bentuk fisik ataupun dalam bentuk ganjaran nanti. Toh yang akan menikmati kita. Demikian juga Allah menyatakan siapa orang yang sesat, maka kesesatan juga itu akan kembali kepada dirinya. Biarkan saja. Wa ma anta alaihim, dan engkau wahai Nabi, tugasmu itu hanyalah menyampaikan. Di dalam Al-Quran kan sangat jelas Allah, innama anta nadhir, sungguhnya engkau wahai Nabi itu adalah hanya nadhir, pemberi peringatan. Di surat Hud, wallahu ala kulli syai'in wakil. Allah lah yang menjadi penanggung jawab atau yang mengurusi semuanya itu. Wakil. Kemudian di ayat Ar-Ra'd juga Allah menyatakan, innama alaikal balag, maka sesungguhnya engkau itu hanyalah melakukan tabligh, menyampaikan, wa alainal hisab. Adapun menghitung hasil dari tabligh itu, bagaimana hasilnya itu adalah memang dalam genggaman Allah. Itu kekuasaan Allah. Jadi sangat jelas di sini kembali ke ajaran tauhid kita tadi, bahwa tauhid kita itu Allah itu memang transenden gitu kan, sekaligus imanen lah untuk bahasa kerennya itu. Atau Allah itu menciptakan seluruh alam raya ini, tetapi pada saat yang bersamaan Allah juga adalah yang bisa kita mintai per pribadi-pribadi kita ataupun dalam komunitas juga. Melalui doa-doa langsung saja kepada Allah, jangan melalui perantara-perantara yang semuanya itu hanya dugaan, anggapan saja kalau kita melakukan perantara-perantara. Takut dengan itu ini memang seolah-olah berpengaruh karena di situ permainan jin.
jin yang bermain memengaruhi kita. Memang sengaja jin yang maksud di sini jin yang bersifat iblis. Memang ingin menyesatkan manusia. Janjinya dari awal memang begitu. Saya kira itu barangkali untuk penjelasan dari surat Ar-Ra'du, surat apa ya, Az-Zumar ayat 32 sampai ayat 41. Wallahu a'lam.